adalah latar belakang negara Korea dengan segala keindahannya. Saya bersuka cita karena memang kita sedang ada dalam masa yang tidak mudah untuk ada di Korea atau di luar negeri. Karena itu saya masih membawa masker sebagai salah satu bagian daripada protokoler kesehatan. 당신의 모습이 참 아름다워요. 주님의 사랑을 나누어 주는 당신의 모습이 너무 아름다워. Keberangkatan saya ke Korea bersama dengan istri memang adalah sesuatu yang tidak mudah, karena memang yang saya dapatkan informasi untuk masuk ke Korea saat ini adalah khusus untuk diplomat, pengusaha, ataupun pekerja-pekerja yang memang sudah memiliki kontrak dan harus ke Korea. Kalaupun diizinkan, informasi yang saya dapatkan bagi keluarga, mungkin bukan warga negara Korea, tetapi yang menikah dengan orang Korea dan keluarganya meninggal di Korea sehingga mereka diizinkan masuk. Kami hadir dalam pernikahan ini untuk mewakili orang tua dari keponakan kami yang akan menikah di bulan September ini. Karena orang tuanya sakit, mereka menugaskan kami untuk mewakili mereka. Dari konselor yang menangani kami di kedutaan bagian visa Korea menjelaskan bahwa secepat-cepatnya visa akan keluar, yaitu 14 hari setelah pengajuan ini, yaitu 14 hari kerja. Sehingga jika dihitung kami tidak mungkin hadir karena pada waktu karantina berarti keponakan kami sedang menikah. Tetapi kami percaya mujizat Tuhan pasti ada. Khususnya dalam kasus pernikahan, kami mengimani bahwa segalanya pasti mungkin bersama dengan Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan, kami pun akhirnya mendapatkan visa tersebut lebih cepat dari 14 hari. Tuhan tolong sehingga dapat visa dalam waktu yang sebenarnya tergolong mujizat. Jadi Tuhan baik dan selalu baik selama-lamanya. Tuhan, sampai nanti di perjalanan Korea. Bagi saudara-saudara yang merencanakan untuk melakukan perjalanan ke Korea, walaupun saya sudah memiliki multiple visa, tetap tidak bisa digunakan untuk sementara. Dan inilah visa yang diberikan cuma untuk 1 kali perjalanan dikeluarkan dalam bentuk seperti ini. Proses selanjutnya adalah pemesanan tiket. Tetapi karena airlines memberikan aturan, kami harus dicek dulu dan kami pun melakukan swab test. Dan ini kondisi di rumah sakit. Kami pun akhirnya mendapatkan surat yang menandakan hasil pemeriksaan swab test atau PCR kami negatif sehingga boleh berangkat menuju Korea. Setelah saya mendapatkan visa, hari itu juga saya langsung memesan tiket airlines dan saya menggunakan Asiana Airlines untuk menuju ke Korea besok harinya. Dan puji Tuhan, karena memang tidak banyak orang yang berangkat ke sana sehingga saya langsung mendapatkan tiket. Dan ini adalah suasana di airport di Terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta Internasional. Kita lihat suasananya banyak orang yang datang dengan menggunakan baju APD karena ini mungkin bagian daripada menjaga jangan sampai tertular dengan COVID-19. Kita lihat seperti di rumah sakit yang kita perhatikan. Dan kita lihat di airport memang sepi, khususnya di Terminal 3 karena sangat terbatas orang-orang yang akan berangkat ke luar negeri. Tetapi kita tentu harus bersyukur karena penerbangan ini ada, berarti ekonomi terus bergerak. Dan kami mulai memasuki pesawat. Yang tiket. Persiapan keberangkatan pun dimulai. Pesawat sedang berjalan untuk melakukan take off dan tepat pukul 21.50
pesawat menuju ke runway. Dari atas pesawat kami bisa melihat pemandangan yang indah kota Jakarta. Seperti emas, lampu-lampu yang berwarna kuning mewarnai kota Jakarta. Kuning dan putih. 주머니 속에 안내서를 참고하시기 바랍니다. For more information, please review the safety. Dari dalam pesawat kita bisa mendapatkan informasi dari layar bahwa lamanya penerbangan akan memakan waktu 6 jam 30 menit kira-kira. Dan setelah menempuh kurang lebih 6 jaman, kami pun mulai mendekat di daerah Jeju dan sudah dekat dengan Incheon Airport di kota Seoul. Dan kita bisa melihat perubahan dari dini hari dan mulai ada perubahan. Kita bisa melihat matahari mulai semakin terang. Nanti kita akan lihat sampai kepada pagi hari di mana kami akan mendarat. 이 생의 욕심이 하얗게 부서져 소금이 될 때까지 무너져야 하리 더 많이 무너져야 하리 이기적자가 푸르런 상처로 질펀이 Puji Tuhan, pesawat landing baik dan itu semua karena penyertaan kami pun tiba di Incheon untuk melakukan proses selanjutnya. Penumpang pun keluar dari pesawat dan kami menuju ke bagian berikutnya, yaitu imigrasi. Istri saya sudah bersuka cita bersama-sama dengan penumpang lainnya dan kita lihat masih banyak yang menggunakan pakaian APD. Ini adalah rombongan pilot dan kru pesawat yang melayani penerbangan ini. Dan proses selanjutnya kami akan diukur kesehatannya, yaitu temperatur oleh tim medis. Setelah itu kami harus mendownload aplikasi untuk cek kesehatan dari Departemen Kesehatan milik Korea tentunya. Kemudian setelah diwawancara dan cukup panjang, kami harus ditanyakan tujuannya, tempat tinggalnya, nomor telepon yang digunakan oleh pihak imigrasi. Lalu dikasih surat tentang kewajiban kami untuk mengikuti karantina. Setelah melewati proses imigrasi, kami mengambil koper kami dan harus berhadapan lagi dengan petugas selanjutnya untuk kami menyerahkan paspor. Lalu paspor kami diberikan cap atau lebih tepatnya stiker berwarna merah, artinya kami wajib untuk mengikuti karantina. Dan kami harus diantar oleh polisi. Tidak mungkin saya videokan, tetapi kami sudah masuk sekarang di bis bergabung dengan warga negara Indonesia lainnya yang memang bekerja di Korea ini dengan berbagai profesi dan lebih banyak adalah pelaut-pelaut. Ini suasana di dalam bis dan suasana kota Seoul yang memang mulai padat karena ini memang jam kerja di mana banyak orang keluar rumah untuk bepergian. Dan akhirnya tibalah kami di hotel yang sudah ditentukan untuk kami di karantina, yaitu Benikea Premier Dernoi Hotel. Kami disambut oleh petugas dengan memakai baju APD. You guys, please follow our speech and move fast. Okay? Thank you very much. Take your long ticket. Ready to fly. Okay? You cannot
Dan kami pun berkumpul untuk debriefing di tempat duduk masing-masing karena ada dokumen lagi yang harus kami isi. Dan aturan diberikan, salah satunya adalah setiap kami dilarang untuk keluar dari kamar hotel, dan kalaupun keluar, lift semuanya terkunci dan hotel ini digembok karena memang tidak boleh keluar dari karantina. Dan kalaupun nanti kami menerima makanan diberikan di luar kamar dan pintu hanya boleh dibuka ketika mengambil makanan ataupun mengeluarkan sampah yang ada di dalam kamar. Suasana menegangkan karena memang 14 hari tidak boleh keluar dari karantina. Satu hal yang berat dan menyedihkan bagi saya dan istri adalah kami tidak boleh satu kamar. Kami harus terpisah. Padahal Alkitab bilang cuma maut yang boleh memisahkan. Dan kami di karantina walaupun bersebelahan, tetapi kami cuma bisa saling melihat lewat video call. Setiap orang harus dites kembali lewat swab test ataupun PCR. Dan setelah itu kami diingatkan untuk berpisah suami dan istri karena memang vitamin ada di istri saya. Istri saya harus bongkar dulu kopernya untuk menyerahkan kepada saya. Dan inilah suasana di dalam hotel. Terlihat kondisi kota Seoul, Korea. Beginilah proses ketika kami akan mengambil makanan yang sudah disediakan. Setelah pengumuman, kami dipersilakan untuk mengambil dan disediakan di depan kamar kami, di atas tempat duduk kecil dan cuman tangan saja yang boleh mengambil. Saya sempat memvideokannya dan langsung kembali mengunci kamar karena itulah aturannya. Dan di kamar ini disediakan 4 tempat tidur yang bisa digunakan silih berganti selama 14 hari. Kenapa? Karena memang tidak disediakan room boy untuk membersihkannya setiap hari karena memang kami sedang di karantina. Inilah menu breakfast dan semuanya rasanya enak ya dari hari pertama sampai hari ini. Saya sedang menikmati makan siang, diberikan fasilitas sebagai bagian daripada proses isolasi selama 14 hari. Nah, saya sedang makan dan inilah kegiatan karantina. Tidak boleh keluar dari ruangan, cuma boleh ada di kamar ini, kamar tempat karantina ini. Selalu bersyukur adalah cara yang paling baik untuk bisa menikmati 14 hari karantina. Saya juga membawa buku-buku, juga membawa laptop untuk mengisi hari-hari selama di karantina. Nah, ini adalah gambar di malam hari di hotel untuk info kepada saudara-saudara yang akan bepergian ke Korea. Dari Seoul, saya menyampaikan salam. Tuhan memberkati.